Sering orang melihat saya seperti orang yang ketakutan. Mungkin itu adalah bawaan saya dari kecil, karena saya sering dibully habis-habisan. Tiang listrik, gak punya bapak. Bahkan sempat saya ingin mengakhiri hidup saya. Memangnya kamu pikir tugas saya itu hanya ngurusin kamu sama mama doang? Kamu pikir aku nggak punya keluarga? Sejak hari pertama aku lahir di dunia, aku diurus oleh nenekku yang selama ini aku kira dia adalah ibu kandungku. Ibu kandungku tidak mengakui aku sebagai anak, karena aku adalah hasil hubungan di luar nikah. Yes, Sulis, ayo cepetan. Wawan, Wawan. Wawan kenapa? Kamu bener-bener nggak tahu? Kenapa ya? Aku nggak tahu. Maafin aku ya. Tapi aku harus kasih tahu. Kalau Wawan kenapa lah? Dia kecelakaan. Kalau Wawan nikah lagi hari ini sama perempuan lain. Nggak mungkin lah. Wawan nggak mungkin nikah lagi sama orang. Beneran Sul, mereka nikah di masjid kampung sebelah. Kalau gak percaya, ayo aku anterin. Ayo. Tuh kan, bener kan apa yang kau bilang? Saya terima nikah dan kawinnya Gita Sarita binti Nurdin dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Barakallahu laka barak alaika wa jama bainakuma fi khair. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu yang kuat dan sabar ya. Tapi aku sedang mengandung anaknya. Aku udah nikah siri sama dia lah. Kenapa dia tega ngelakuin ini sama aku? Ya Allah. Sabarlah. Tolong! 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 Ada yang pingsan, tolong! Tolong! Kenapa, Mbak? Tolong, Pak! Pak, tolong, Pak! Pak, ada bawa ke rumah sakit, Cuk! Masukin taksi, Pak! Emangnya siapa sih, Mas, yang pingsan? Kasihan banget. Kasian juga ya perempuan tadi, kenapa bisa pingsan ya? Nggak tahu deh, mungkin kecapean kali ya. Pak Penghulu, ibu-ibu, ayo kita masuk lagi ke dalam. Acara pernikahan saya kan belum selesai. Aku panggil nenekku yang mengurusku, aku panggil dia Mama. Dan kakakku, yang ternyata adalah ibu kandungku, aku panggil dia kakak. Tapi dia tidak pernah mengakui aku, karena aku dilahirkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan aku adalah anak yang tidak diharapkan. Pergi, Rama! Aku gak mau kamu hidup! Terima kasih ya, Bu. Sepertinya ada suara teriakan. Kayak suara Sulis, Bu. Iya Pak, seperti Iya. suara Sulis. Iya, iya, Bu. Ya Allah, ada apa ya? Coba, Bu. Aku belakang dulu ya, Ya, Pak. hati-hati, Bu. Sulis! Sulis! Buka pintunya, Nak. Aku gak mau kamu lahir di dunia ini. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Sulis! Ya Allah, Sulis! Sulis, kamu kenapa lah? Aku mau dia mati, Bu. Aku mau dia mati. Dia siapa? Aku hamil, Bu. Ibu tidak sekali dua kali ingin menggugurkan saya. Saya dengar cerita itu dari Mama. Mama yang sudah mengurus saya dari kecil. Bahwa saya coba digugurkan berkali-kali. Namun semua itu tidak berhasil.
Mas, aku ke supermarket dulu ya, mau beli gula. Oh iya, kamu hati-hati ya. Iya, Mas. Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Sini kamu. Berani kamu ya? Kamu mau nyakitin istriku. Kamu harus rasain akibatnya. Dasar kamu laki-laki bejat. Udah tahu aku lagi hamil, kenapa kamu bisa nikah sama yang lain? Karena aku nggak akan pernah bisa nikahin kamu secara resmi. Kurang ajar, kamu kurang ajar. Udah, kamu apaan sih? Ingat ya, jangan pernah ganggu hidupku dan istriku lagi. Jangan pernah deketin aku. Anggap aja bayi itu lahir tanpa ayah. Aku juga nggak yakin itu anak aku. Bisa jadi anak orang lain. Lihat aja kamu Wawan, kamu akan dapat balasannya. Udah Sulis, udah. Coki itu gak punya hati. Mendingan sekarang kamu fokus sama janin ini. Sulis. Sulis, Bu, sebenarnya ada apa sih, Bu? adik kamu hamil, Erwin. Apa? Ya udah, sekarang kita bawa ke rumah sakit ya, Bu. Kondisi pasien sangat lemah sekali, Bu. Karena dia sempat meminum racun serangga. Tapi anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Dengan dirawat secara intensif di sini, kesehatannya bisa pulih dan dalam waktu beberapa hari sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Terima kasih, Dokter. Suami nenek itu meninggal sebelum saya dilahirkan. Itu juga dikarenakan kakak saya mencoba menggugurkan saya. Tapi mungkin takdir berkata lain. Saya tetap ada sampai hari ini. Sulis, jangan! Jangan, tas, Bu! Lepasin! Jangan kamu bikin masalah lagi di keluarga ini, Sulis. Terlaluan kamu, bikin malu saja. Apa? Sulis, kamu selalu bikin masalah saja. Bapak. Pak. Pak. Lihat ini. Lihat. Ini semua gara-gara kamu, Sulis. Bapak. Pak. Aku udah gak kuat kayak gini. Lebih baik aku sama janin ini pergi aja. Aku gak mengharapkan dia. Aku gak mencintai janin ini. Kamu harus bisa terima dia ya, Nak. Dia darah daging kamu. Meski kamu pedih, kamu gak bisa nyakitin dia. Jangan ya, Nak. Dok, gimana keadaan bapak saya, Dok? Saya yang usahakan yang terbaik, Mas. Tapi saya hanya berusaha. Allah yang menentukan segalanya dan yang terbaik untuk dia. Mohon maafkan saya, Mas. Orang tua Anda sudah tidak bisa kami tolong. Jadi, bapak saya anak muda. Iya. Bapak maafin aku, Pak. Bangun, Pak. Jangan kamu sentuh bapak, Sulis. Kamu ini anak durhaka. Gara-gara kamu, bapak meninggal. Aku mohon, aku mau dekat sama Bapak. Enggak. Kakak bilang enggak. Gara-gara kamu, selama hidupnya, bapak tekanan batin. Mungkin benar yang dikatakan sama mama bahwa aku cuma anak pembawa sial. Aku cuma anak pembawa sial. Anak yang tidak pernah dia harapkan.
Dia lucu, cantik, Bu. Bu Sulis, kita inisiasi dini, Bu. Tolong dikasih dekapan untuk bayinya. Enggak. Aku nggak mau. Biar saya aja yang gendong, Dok. Ya udah, kalau gitu saya permisi, Bu. Iya. Terima kasih, Dokter. Kasihan kamu, Nak. Biar nenek yang rawat kamu. Alhamdulillah. Kita tinggal di sini sekarang. Jadi tetangga nggak akan ada yang tahu tentang anak kamu ini. Mama akan anggap ini anak Mama. Kayaknya bayi kamu lapar deh. Kamu harus nyusuin dia nih. Aku nggak mau nyusuin dia, Mah. Assalamualaikum, Erwin. Ya. Susuin ya, ini. Ibu, Liz. Mah, aku tuh kalau ngeliat bayi ini, aku tuh inget bapaknya, jadi aku benci sama dia. Jadi lebih baik Mama kasih aja susu botol. Sulis, kamu itu udah jadi ibu, masih seperti ini. Kamu harus nyusuin bayi ini, Sulis. Enggak. Ayolah, Sulis. Kasihan anak kamu. Kita belum sempat beli susu. ASI itu baik, Sulis. Ayo, Nak. Enggak. Aku tadi udah bilang enggak. Kenapa sih kalian tuh maksa banget? Dosa kamu udah banyak, Sulis. Jangan kamu tambahin dosa kamu lagi dengan kamu cuekin bayi ini. Bayi ini udah lahir dan kamu cuekin dia. Hah? Kalau kakak mau ambil bayi ini, ambil. Aku juga gak sudi punya anak kayak dia. Diam kamu, Sulis. Pokoknya kamu harus rawat bayi ini. Enggak. Aku udah bilang aku jijik. Aku jijik sama anak ini. Saya tumbuh dalam kesepian. Saya nggak pernah punya teman. Saya kurang perhatian. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah. Waktu SD nggak tahu kenapa, semua teman-teman menjauhi saya. Mungkin karena dari postur saya yang lebih tinggi dibanding mereka. Mereka beramai-ramai mengatai saya tiang listrik, dinosaurus. Bahkan mereka mengatai saya anak yang tidak punya ayah. Tiang listrik, gak punya bapak. Tiang listrik, gak punya bapak. Dea, kamu kenapa? Aku dikatain sama teman-teman aku. Iya, abisnya si Sulis nggak mau ngurusin sih, Bu. Iya, Sulis. Lihat tuh si Dea dibully terus sama kawannya. Kamu nggak kasihan tuh sama anak kamu? Ya gitu deh. Kalau udah kena racun, anaknya nggak keurus. Hah? Kalian tuh gak ada puas-puasnya ya nyindir saya? Suka banget sih bikin orang marah. Sulis, sudah. Ada. Kenapa sih Kak Sulis benci banget dari dulu sama aku? Ya memang karena aku benci sama kamu dari dulu. Mestinya kamu tuh gak hidup. Biar gak dibully sama orang. Sulis, kamu jangan seperti ini terus sama Dea. Kamu boleh benci sama bapaknya, tapi bukan sama Dea. Dia anak kamu. Jangan pernah bilang kata-kata itu lagi. Aku gak pernah mengakui dia jadi anak aku. Ibu nggak mau kamu ngelakuin dosa besar lagi, Sulis. Nggak mau, cukup. Kamu tuh gak pernah ngerti perasaan aku sih. Dia bingung, Mak. Kenapa semua di saudara dia bilang kalau dia itu anaknya Kak Sulis?
Mereka semua bercanda, Nak. Soalnya Kak Sulis sama kamu tuh jaraknya jauh. Nggak apa-apa, kamu yang sabar ya, Nak. Saat saya kelas 2 SD, kakak saya menikah lagi. Suaminya tidak tahu kalau saya adalah anaknya. Sama seperti orang lain. Semua orang hanya tahu bahwa saya adalah adiknya. Dan dia tidak pernah mengakui saya sebagai anaknya. Saya terima nikah dan kawinnya Sulis Ariyanti binti almarhum Hendra Lukman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Aduh. Nggak ada puas-puasnya ganggu hidup saya. Hah? Pergi kamu dari kehidupan saya. Ya Allah, Dea. Sulis, udah cukup ini, Dea. Kamu itu kenapa sih, Sulis? Kok kasar gitu sama adik kamu? Aku capek, Mas. Sulis? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Atas perlakuan istri saya. Maafin ya, Dek. Ma, kenapa sih Kak Sulis benci banget sama aku? Kak Sulis nggak apa-apa, Dea. Dia lagi capek. Kamu yang sabar ya, Nak. Aku heran nih sama kamu. Kamu kok benci banget sih sama Dea? Padahal kelihatannya dia nggak ada masalah. Anaknya baik, pendiam. Kamu tuh nggak tahu aja sifatnya Dea. Dia itu anaknya tambeng, Mas. Udah gitu selalu bikin masalah. Tapi ibu sayang kok sama dia. Ya iyalah, ibu kan ibunya. Aku kan cuman kakaknya, wajar aja aku kesel sama dia. Mas, kita pindah ya keluar kota atau kita kemana gitu. Aku nggak mau kalau dia ganggu kita lagi. Dia tuh selalu bikin masalah, Mas. Nanti aku bisa pusing ngadepinnya. Iya. Aku ikutin kamu deh, ya.